Presiden Joko Widodo mendorong penyelesaian rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal untuk segera diselesaikan. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023, Jokowi berharap pemerintah dan DPR bisa segera membahas dan menuntaskan UU Perampasan Aset tersebut. Menurut Jokowi, UU Perampasan Aset itu memberikan efek jera bagi terpidana korupsi, di mana menjadi mekanisme pengembalian kerugian negara. Adapun UU Pembatasan Uang Kartal nantinya mampu mengatur transaksi uang fisik agar bisa dibatasi dan harus dilakukan melalui perbankan, sehingga lebih akuntabel dan transparan. Jokowi pun menyayangkan ada ratusan pejabat dan pemimpin lembaga yang dipenjara lantaran kasus korupsi. Namun hukuman itu ternyata belum membuat jera, karena kasus korupsi di Indonesia masih juga marak. Platform sosial media asal China, TikTok, akhirnya bisa kembali mengoperasikan layanan e-commerce TikTok Shop di Indonesia dengan menggandeng pemain lokal. Raksasa China tersebut menggandeng Tokopedia dengan menggelontorkan investasi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 23 triliun rupiah. Dalam keterangan resmi, TikTok mengumumkan telah menjadi pemegang saham pengendali atau 75,01% di Tokopedia. Nantinya TikTok Shop dan Tokopedia akan sama-sama berada di bawah PT Tokopedia di Indonesia. Menanggapi hal ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu apa-apa. Ia mengaku mengetahui soal penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia justru melalui media. Kendati belum secara resmi memegang permohonan izin dari TikTok Shop dan Tokopedia. Namun Bahlil mengatakan penggabungan keduanya sudah jelas, yaitu B2B alias business to business yang tinggal menunggu persetujuan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memberikan waktu hingga 4 bulan lagi bagi TikTok dan Tokopedia untuk uji coba kerjasama, dan setelah itu kementerian akan melakukan audit. Zulhas juga menegaskan bahwa kerjasama ini TikTok tidak akan serta-merta menjadi e-commerce, namun TikTok berkongsi dengan Tokopedia yang merupakan platform e-commerce. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk mengelola dana haji secara hati-hati dan profesional. Menurut Jokowi, jangan sampai penempatan investasi pada instrumen yang berisiko besar. Jokowi mengatakan BPKH mengelola dana haji yang mencapai 165 triliun rupiah, di mana pembagian investasi 75% pada instrumen SBSN, dan 2% yang hanya diinvestasikan secara langsung. Jokowi bahkan menyinggung kasus asuransi Jiwasraya yang gagal bayar ke nasabah karena penempatan investasi yang salah, sehingga ia meminta dana haji dikelola secara amanah dengan mengedepankan akuntabilitas prinsip syariah, karena sekali lagi, ini merupakan uang umat. Adapun biaya penyelenggaraan haji yang ditetapkan pemerintah 93,4%, di mana 40% dipenuhi dari hasil investasi dana haji yang dikelola BPKH. Sementara itu sebanyak 60% biaya perjalanan ibadah haji dibayarkan langsung jamaah haji. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil mengumpulkan penerimaan dari pajak pertambahan nilai atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sebesar 15,68 triliun rupiah hingga 31 Oktober 2023. Jumlah tersebut berasal dari 731,4 miliar rupiah setoran tahun 2020, kemudian 3,9 triliun rupiah setoran 2021. Tahun berikutnya 5,51 triliun rupiah dan 5,54 triliun rupiah. Adapun pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN berjumlah 161 pelaku usaha atau sama dengan jumlah pemungut pada bulan sebelumnya. Memang,
untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan berusaha atau level playing field antara pelaku usaha digital dan konvensional. Pemerintah telah mengatur penunjukan pelaku usaha PMSE untuk memungut PPN. Mereka wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia. Syarat untuk menjadi pemungut PPN PMSE ialah memiliki transaksi lebih dari 600 juta rupiah selama setahun. PT Nestle Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah karyawan di Pabrik Kejayaan Pasuruan, Jawa Timur. Perusahaan tidak menyebutkan secara pasti jumlah karyawan yang terdampak. Namun sebelumnya, dikabarkan jumlah korban PHK mencapai 126 orang. Manajemen Nestle menyebut hampir seluruh karyawan menerima penawaran PHK yang ditawarkan perusahaan. Manajemen mengklaim telah menawarkan paket kompensasi yang jauh lebih tinggi di atas rata-rata industri maupun yang diwajibkan peraturan perundang-undangan kepada para karyawan yang terdampak. Nestle Indonesia mengoperasikan 3 pabrik yaitu Pabrik Kejayaan di Jawa Timur untuk mengolah produk susu seperti Denko dan Bir Brand. Adapun Pabrik Panjang di Lampung untuk mengolah kopi instan Nescafe. Dan terakhir, Pabrik Karawang di Jawa Barat untuk memproduksi Denko, Milo, dan Cerelac. Bisnis Nestle di Indonesia pernah terpengaruh aksi boikot masyarakat pembela rakyat Palestina yang mulai mendapat serangan dari Israel sejak 7 Oktober 2023 silam. 2 pekan kemudian meluas aksi boikot produk-produk dari perusahaan yang mendukung Israel.